dan kita menyalakan lilin, kemudian menyebutkan nama Bloody Mary sebanyak 3 kali, maka dia akan muncul di belakang kalian dengan wajah yang bersimbah darah. Nah, Bloody Mary itu bukan ya? Oke, akan langsung masuk aja ke inti ceritanya. Check it out. Ya, digantung di tiang gantungan, setiap hari selalu ada eksekusi. Bahkan katanya pernah dilakukan eksekusi tanpa henti, dibakar hidup-hidup 300 orang. Dan hola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat kalian yang udah datang ke channel YouTube-nya aku, Irestia Story, yang senang untuk ngewangkong bareng alias bercerita bareng tentang apa aja, tentang horor, tentang konspirasi. Nah, di video kali ini aku akan bercerita tentang Dinasti Tudor ya di kerajaan Inggris, dan ini kayaknya merupakan part akhir aku nyeritain tentang sejarah kerajaan Inggris. Jadi kayaknya sudah ada 10 video dari mulai kumpulan kumpulan istri-istri Raja Henry dari nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian juga aku menceritakan kehidupan tiap istrinya secara detail sampai akhirnya di sini part terakhir aku akan bercerita tentang Ratu Mary I atau yang sering disebut juga Bloody Mary ya, yang kalau misalnya ada ya banyak banget loh cerita-cerita horor. Katanya kalau misalnya kita berada di tempat yang gelap ya, dan ada cermin di situ, dan kita menyalakan lilin, kemudian menyebutkan nama Bloody Mary sebanyak 3 kali, maka dia akan muncul di belakang kalian dengan wajah yang bersimbah darah. Nah, Bloody Mary itu bukan ya? Oke, akan langsung masuk aja ke inti ceritanya. Check it out. Di part terakhir bercerita tentang Dinasti Tudor. Jadi di sini aku akan mencari tahu ya, kenapa sih Mary I ya, Ratu Mary I akhirnya dijuluki jadi The Bloody Mary ya. Jadi Mary itu adalah anak sulung dari Raja Henry VIII yang lahir pada tanggal 18 Februari 1516 di Greenwich dekat London, Inggris. Dan dia merupakan putri dari Raja Henry, pasti Raja Henry VIII, dan ibunya Catherine of Aragon. Jadi kalau misalnya kalian mengikuti sejarah Inggris khususnya Dinasti Tudor, pasti kalian tahu dong kalau Catherine of Aragon adalah istri pertamanya Raja Henry yang menjadi pernikahan terlamanya. Nah, Mary ini merupakan satu-satunya anak dari pernikahan Raja Henry dan Catherine of Aragon yang bertahan hidup, karena Catherine of Aragon itu sebenarnya sudah 7 kali melahirkan 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki, yang semuanya itu ada yang meninggal karena keguguran, ada yang berhasil lahir tapi nggak bertahan hidup selamat, ada yang baru lahir besoknya meninggal, ada yang baru lahir 2 bulan meninggal, ada juga yang baru lahir beberapa tahun, cuma sampai beberapa bulan aja. Nah, ini yang si Mary ini adalah anak keempat sebenarnya ya, anak keempat. Jadi 3 kakaknya itu udah pada meninggal. Nah, cuman Mary ini yang bertahan hidup, dan dia lahir di tahun ke-7 pernikahan orang tuanya. Nah, 3 hari setelah Mary lahir, ia langsung dibaptis di kerajaan Observant Friars sesuai dengan keagamaan orang tuanya yaitu Katolik. Dan Mary ini adalah anak satu-satunya yang bertahan hidup. Jadi kebayang dong betapa sayangnya Catherine dan Henry ini sama Mary. Cuman di sisi lain kan Mary ini anak perempuan, dimana di zaman itu anak perempuan itu dianggap nggak becus kalau misalnya jadi pemimpin negara. Dan ini masalahnya, pemikiran ini bukan asal-asalan diciptakan oleh para pria yang ingin hanya dirinya berkuasa, perempuan nggak boleh berkuasa. Enggak, jadi ada asal usulnya. Nah, selama pertengahan abad ke-12, Raja Henry I itu nunjuk putrinya namanya Princess Matilda untuk meneruskan tahtanya. Cuman pada saat kekuasaan Ratu Matilda ini banyak terjadi perang saudara, banyak terjadi peperangan di dinasti Inggris saat itu, sehingga pada akhirnya dicaplah sama raja-raja setelahnya, sama rakyatnya, kalau yang namanya perempuan itu nggak boleh jadi ratu yang memimpin negara secara absolut, karena dianggapnya perempuan itu baperan ya, nggak bisa berpikir kritis, pakainya pakai hati bukan pakai kepala, nanti yang ada malah perang saudara lagi. Nah, makanya zaman dulu tuh setiap raja pasti menginginkan
keturunannya itu adalah minimal satu orang laki-laki agar dia bisa meneruskan tahtanya. Karena kalau misalnya anaknya perempuan, maka nasibnya itu akan seperti gini. Kalau misalnya dia sudah besar, kamu tugasnya adalah menikah dengan pangeran dari negara lain atau dari kota lain, dan nantinya suami mereka itulah yang akan memimpin. Jadi kayak yang ditakdirkan untuk menikah sebagai penggait kekuasaan baru gitu. Oke, makanya dari itu, terlepas dari rasa sayangnya Raja Henry VIII ke Mary ini, ternyata Mary ini sering digunakan untuk kepentingan politik ayahnya, untuk memperkuat aliansi. Karena kan di sana saat itu Inggris itu lagi berperang sama Spanyol ya. Jadi Mary sering dijadikan alat tawar-menawar ya dalam memperkuat perjanjian internasional katanya. Wow, bahkan di usia Mary yang baru 2 tahun aja, dia udah ditunangin. Kebayang gak ya? Anak usia 2 tahun udah ditunangin. Dia dipasangkan dengan Dauphin of France, jadi dari negara Prancis, untuk membentuk aliansi Inggris-Prancis. Tapi masalahnya pertunangan itu cuma bertahan 3 tahun aja ya, karena ada pergeseran aliansi. Jadi kalau sekarang usianya 2 tahun udah ditunangin, dikip deh ya, anak gua nanti nikah sama elu ya. Tapi kalau nanti rajanya itu bergeser ya, tatanya, ini pertunangan bisa jadi batal gitu. Nah, ketika Mary usianya 6 tahun, kembali lagi dia ditunangin. Nah, dia ditunangin dengan sepupunya sendiri yang namanya Charles V, yang merupakan kaisar Romawi suci pada saat itu usianya 22 tahun. Kebayang nggak? Mary-nya usia 6 tahun udah ditunangin sama kaisar yang usianya 22 tahun. Dan apakah akhirnya mereka menikah? Tidak. Karena apa? Karena lagi-lagi pertunangan itu nggak bertahan lama. Soalnya 4 tahun kemudian Charles V memilih menikah dengan Isabella of Portugal gitu ya. Kok aku ketawa ya? Soalnya ya gimana, Charles usia udah 22 tahun, Mary-nya 6 tahun. Mau nunggu Mary-nya dewasa, remaja, udah nggak tahan, dia pengen kewong. Makanya dia langsung berpaling ke putri Portugal. Jadi 4 tahun kemudian pertunangannya batal ya. Padahal sebenarnya pertunangan itu ditujukan untuk memperkuat aliansi Inggris dan Romawi untuk melawan Raja Prancis. Mary ditunangkan dengan siapapun itu kalau dia memang belum saatnya dewasa, takutnya di cancel juga sama pihak laki-lakinya. Ya udah, akhirnya Raja Henry menyerahkan, ya udahlah nggak usah ditunang-tunangin dulu, nanti aja tunggu dia agak remaja. Nah, saking berharganya Mary, Henry itu sampai bilang bahwa Mary itu mutiara dia di dunia karena Mary itu mirip banget sama ibunya ya, mengingatkan dia tentang ibunya. Nah, jadi si Mary itu benar-benar dipersiapkan untuk memiliki pendidikan dalam hal kepemimpinan negara karena Henry VIII menyadari bahwa dia tidak punya anak laki-laki kan saat itu ya, masih belum punya anak laki-laki. Jadi mau nggak mau pasti kalau saya meninggal tatanya bakal turun nih ke si Mary. Nah, makanya si Mary itu bukan hanya dikasih pendidikan masak, nyulam, menari, musik, teater, enggak, tapi dia juga dikasih ilmu-ilmu pendidikan laki-laki seperti berperang, politik, sains, agama. Nah, jadi sedari kecil si Mary ini selain dikasih ilmu agama, politik, dia juga udah disuruh menguasai banyak bahasa Prancis, Spanyol, Latin, dan dia sampai lancar berbicara loh ya. Selain itu Mary juga diajari tentang menari, bermusik, bahkan katanya nih pada saat dia usianya 4,5 tahun dia sudah bisa menampilkan performance menari dengan baik di depan tamu-tamu kehormatan dari luar negeri. Wow. Nah, Mary ini juga digambarkan memiliki perawakan yang mirip ayahnya, seperti mata biru, kulit putih, rambut merah, tetapi dia memiliki sifat seanggun dan sepintar ibunya. Dan di tahun 1525, berarti di usia dia di 9 atau 10 tahun ya, meskipun belum secara resmi dinobatkan sebagai Princess of Wales, tapi Mary sudah diberi julukan Princess of Wales oleh Henry dan dikirimkan ke perbatasan Wales untuk memimpin. Wow, usia 9-10 tahun udah bisa memimpin atau dipaksa untuk memimpin. Nah, untuk membekalinya, maka Henry memberikan Mary tempat tinggal sendiri di Kastil Ludlow namanya, di mana kastil ini merupakan tempat di mana para pangeran Wales diberikan pendidikan untuk menjadi raja dan juga mempelajari ilmu-ilmu kepemimpinan. Jadi di situ satu-satunya cewek belajar kepemimpinan bareng sama laki-laki untuk nantinya kedepannya dia bisa memimpin sebagai Ratu Inggris.
Jadi di usianya di 11 tahun, karena pada zaman dulu Mary ini direncanakan bertunangan lagi nih dengan salah satu pewaris tahta di Prancis. Cuman sebelum dia tunangan, dia udah keburu balik ninggalin Ludlow, balik ke istana kerajaan di turmoil karena Henry VIII merencanakan untuk menceraikan ibunya Catherine of Aragon. Jadi dia sudah mendengar desas-desus keretakan hubungan orang tuanya di usia 11 tahun. Dia juga sudah mendengar bapaknya pengen kewong lagi sama yang namanya Anne Boleyn. Makanya dia balik lagi ke istana untuk membela ibunya gitu ya, untuk berusaha menyatukan kembali kedua orang tuanya. Keputusan Henry untuk menceraikan Catherine of Aragon alias ibunya Mary ini karena Catherine sudah kepalang tua, udah hampir menopause, tapi sampai sekarang dia tidak bisa memberikan seorang putra. Makanya dia ingin nikah sama si Anne Boleyn, udah kepincut sama si Anne dengan harapan bisa punya anak cowok gitu. Nah, tapi 5 tahun berlalu, Raja Henry belum bisa nih menceraikan Catherine of Aragon karena Catherine nggak mau diceraikan, meskipun banyak cara si Raja Henry ini untuk menceraikan Catherine, dengan salah satunya membuat pernyataan pernikahan mereka yang sudah hampir 24 tahun itu tidak sah di mata hukum atau di mata agama lah ya, karena dulu kan Catherine of Aragon itu sebenarnya pernah menikah dengan Arthur. Arthur tuh kakaknya Henry. Cuman Arthur sudah meninggal 6 bulan setelah pernikahan karena kena penyakit dan mereka belum pernah melakukan hubungan badan, sehingga Catherine of Aragon dapat mengajukan pembatalan pernikahan. Sudah disetujui sama pausnya, makanya dia nikah sama Henry. Nah, sekarang Henry itu pengen mengajukan pembatalan pernikahan lagi. Nah, itu yang ditentang oleh Catherine gitu ya. Nah, ketidaksetujuan Catherine juga didukung oleh Paus Clement VII yang menolak permintaan Henry atas pembatalan pernikahannya, sehingga Henry merasa frustasi yang ujungnya dia memisahkan gereja Katolik dengan kerajaan Inggris dan mendirikan gereja Inggris sendiri, menunjuk dirinya sebagai kepala gereja agar memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat pembatalan pernikahan. Saking pengen kewongnya sama si Anne Boleyn, akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan gereja Katolik Roma itu, membuat gereja sendiri, yang mana gereja itu adalah gereja Protestan. Jadi di masa pergantian antara Catherine of Aragon sama si Anne Boleyn ini terjadi pemberontakan, banyak pemberontakan karena adanya reformasi Protestan. Jadi si Henry ini saking cintanya sama Anne, dia ingin merubah agama. Kalau di kita kan kalau misalnya mayoritas agama, dia ingin merubah mayoritas agama Inggris dari Katolik menjadi Protestan. Nah, singkat cerita, akhirnya Raja Henry bisa kan nikah sama Anne Boleyn, dan tindakan ini membuat Mary sangat-sangat marah sama ayah sendiri dan membenci Anne Boleyn, juga membenci Elizabeth anaknya ya. Jadi Anne Boleyn itu nanti pada suatu saat akan melahirkan anak yang bernama Elizabeth. Nah, singkat cerita, pada usia Mary 16 tahun, gara-gara dia nikah sama Anne Boleyn, diasingkanlah Catherine of Aragon ke kastil yang sangat jauh. Belum cukup sampai di situ, karena Anne Boleyn melahirkan Elizabeth, dia kan bingung nih. Sekarang Raja Henry punya 2 orang anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, sehingga nanti takut ada perebutan kekuasaan nih antara Mary sama Elizabeth. Nah, si Anne itu langsung ngebisikin Henry, daripada terjadi pertumpahan darah antara kedua anak kamu, lebih baik kamu coret Mary ini dari daftar tahta warisan. Jadiin Elizabeth anak aku aja yang jadi penerima tahtanya. Nah, karena dia cinta sama si Anne, akhirnya dicoret Mary dari daftar nama warisan itu, yang membuat Mary semakin benci sama Anne Boleyn dan Elizabeth. Dan karena Mary dicoret dari daftar tahta warisan, akhirnya Mary juga diasingkan ke istana lain, tapi tidak satu istana sama ibunya. Bahkan Henry melarang komunikasi antara Catherine of Aragon sama si Mary ya, biar dihukum mereka berdua. Nah, si Henry ini memperbolehkan Catherine of Aragon ketemu sama Mary asal mereka berdua dikasih syarat, kamu harus mengakui keberadaan Ratu Inggris yang baru nih, si Anne Boleyn. Tapi karena ibu dan anak ini sakit hati dendam, mereka nggak mau mengakui bahwa Anne Boleyn adalah Ratu Inggris. Catherine of Aragon itu tetap bilang, saya Ratu Inggris yang sejati gitu ya. Nah, pada akhirnya di bulan Desember 1533 akhirnya Mary kembali lagi diminta untuk bergabung ke istana
Hatfield di Hertfordshire untuk menjadi dayangnya Elizabeth. Tapi nggak mau dong ya. Gila, ibu gua diceraiin gara-gara ibunya si Elizabeth. Masa sekarang gua jadi dayangnya Elizabeth? Enggak. Nah, si Mary nolak mentah-mentah ya penawaran tersebut. Sikap Mary ini jelas-jelas membuat Henry marah dan kabarnya membuat hubungan ayah anak ini menjadi renggang. Dikabarkan 3 tahun mereka nggak saling tegur sapa katanya gitu. Dan di tahun 1544 ketika Mary sudah berusia 28 tahun dalam keadaan dia belum menikah ya, Henry VIII ayahnya menikah untuk ke-6 kalinya dengan Catherine Parr. Dan di masa Catherine Parr inilah Mary kembali ditarik lagi ke kerajaan dengan mengembalikan lagi sebagai daftar penerima tahta warisan di bawah Edward ya. Jadi kan Edward itu anak dari Jane Seymour, anak laki-laki secara garis keturunan kerajaan, anak laki-laki yang akan menjadi penerima tahta nomor 1. Nah, setelah itu yang keduanya si Mary ini ya, Mary Tudor, baru di bawahnya Elizabeth. Nah, pada tahun 1547 Raja Henry akhirnya meninggal kan, berarti di usia Mary 31 tahun, dan posisi Raja Inggris dilanjutkan oleh anak laki-laki satu-satunya, Edward VI. Nah, cuman Edward ini hanya mampu memimpin selama 6 tahun. Jadi, Edward itu dia memang dari kecil sering sakit-sakitan, dan ternyata pada usia dia di 15 tahun dia mengalami infeksi paru-paru akibat penyakit TBC-nya. Nah, dia berarti dari usia 9 tahun. Usia 9 tahun dia diangkat jadi Raja Inggris, memimpin selama 6 tahun dan meninggal di usia 15 tahun di tahun 1553. Nah, sebenarnya Mary sama Edward ini sering berselisih paham. Karena apa? Karena Edward itu kan penganut agama Protestan, ngikut ayahnya. Mary ini penganut agama Katolik, ngikut ibunya. Jadi, ketika Edward mau meninggal, dia itu nggak mau tahtanya beralih ke Mary karena takut Mary akan mengembalikan lagi agama Katolik menjadi agama mayoritas di Inggris dan merusak perjuangan ayahnya yang sudah melakukan reformasi Protestan. Nah, jadi pada saat Edward lagi sekarat lah ya, sebelum dia meninggal, akhirnya dia menunjuk saudara jauhnya, yaitu cucu dari saudara perempuannya Raja Henry VIII juga, jadi masih saudara jauh lah ya, untuk menggantikan kepemimpinannya kalau dia meninggal nanti. Dan ini kebetulan perempuan juga, namanya Lady Jane Grey. Nah, ketika Edward meninggal dan digantikan oleh Lady Jane Grey, si Mary tuh marah besar karena dia nggak terima. Harusnya saya dong yang jadi ratunya ya kan, setelah Edward meninggal harusnya saya yang jadi ratunya. Nah, pada saat itu kebetulan dia lagi nggak ada di kerajaan dan akhirnya dia memilih pergi ke East Anglia, membentuk kelompok pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan Lady Grey ini. Nah, akhirnya karena si Mary ini sebenarnya secara politik dia pinter banget, pada tanggal 19 Juli 1553 yang notabene baru 9 hari nih Lady Jane Grey memimpin sebagai Ratu Inggris. Kebayang nggak? Baru 9 hari dia memimpin, akhirnya bisa digulingkan. Dan tahu nggak? Ketika Lady Jane Grey digulingkan dan akhirnya Mary menjadi Ratu Inggris, Mary ini memberikan hukuman mati kepada Lady Jane Grey. Kalau aku sih ya, kalau aku jadi Lady Jane Grey, jadi si Jane Grey ini, sedih banget nggak sih? Karena dia nggak ada salah apa-apa loh, dia ditunjuk jadi Ratu Inggris karena permintaannya Edward. Ya, kemudian setelah dia jadi Ratu Inggris, digulingkan, baru aja 9 hari dia itu, kalau nggak salah pernah ada yang menulis artikel bahwa Lady Jane Grey itu sebagai Ratu Inggris tersingkat. Udah tersingkat 9 hari, digulingkan, dihukum mati. Aku nggak paham kenapa, salah apa ya, karena Mary-nya nggak suka kan, karena nggak suka Lady Jane Grey-nya itu, susah banget, Lady Jane Grey-nya itu yang sudah merebut tahtanya. Nah, udahlah ya, akhirnya tanggal 19 Juli Lady Jane Grey ini dieksekusi mati di Menara London. Dan setelah Mary menjadi Ratu Inggris, ternyata ketakutan Edward benar dong. Mary ini menjalankan kepemimpinannya sekaligus berusaha mengembalikan lagi kedudukan Katolik di Inggris. Jadi sebagai langkah pertama dalam kepemimpinannya, Mary berencana untuk menikah dengan Pangeran Philip II of Spain, di mana Inggris sama Spanyol lagi perang ya, di bulan Juli 1554. Dan ini tuh masalahnya, Pangeran Philip itu usianya jauh lebih muda 11 tahun.
Sementara siapa namanya, Mary itu usianya sudah di 35 tahun. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kalau Katolik menikah lagi dengan Katolik, anaknya pasti akan menganut agama Katolik, biar kalau pas Mary meninggal nanti diteruskan sama anaknya dan agama Katolik tetap menjadi mayoritas di negara Inggris gitu. Nah, tapi rencana Mary I untuk menikah dengan Philip II of Spain ini ditentang sama banyak orang karena kan mereka lagi bermusuhan. Sebagian besar penasihat kerajaan menyarankan Mary, udah deh Mer, nikah aja sama sepupu kamu namanya Courtney yang merupakan bangsawan yaitu Earl of Devon. Cuman Mary ini tetap bersikukuh, dia pengen tetap menikah sama Philip II dari Spanyol ini. Dan akhirnya ketika mereka menikah terjadilah pemberontakan yang sangat hebat dipimpin oleh Thomas White atas ketidaksetujuannya terhadap pernikahan tersebut. Dan dalam sekejap pemberontakan ini bisa diselesaikan oleh Mary, karena Mary ini benar-benar pinter sebagai seorang pemimpin. Dia tuh nggak ada cacat dari segi kepemimpinannya ya, ketegasan dan strategi perangnya. Pemberontakan ini berhasil dihentikan oleh Mary dan akhirnya si Thomas White itu dieksekusi mati. Bereslah pemberontakannya. Akhirnya Mary tetap menikah dengan Philip. Nah, si Courtney ini yang tadinya mau dijodohkan sama si Mary ikut terlibat dalam pemberontakan ini. Akhirnya dia dikasih hukuman juga, tapi nggak hukuman mati, cuma diasingkan, dipenjara dan diasingkan. Nah, karena Mary itu nggak suka sama Elizabeth, bahkan Elizabeth pun terkena getahnya. Elizabeth dicurigai sama Mary terlibat pemberontakan itu, tapi kan Elizabeth memang dia tidak terlibat ya. Elizabeth dia menolak, loh saya kan nggak ikut campur tentang pemberontakan itu, saya mengakui kok keberadaan kamu sebagai Ratu Inggris dan tidak ada pikiran saya untuk menggulingkan kamu. Nah, cuman karena si Mary udah kadung kesel sama si Elizabeth, dia nggak mau dengar. Nah, dipenjara lah Elizabeth, dikirimkan ke penjara selama 2 bulan di Tower of London. Dan akhirnya Elizabeth kemudian dipindahkan menjadi tahanan rumah di Istana Woodstock. Jadi zaman dulu tuh ya, nggak kenal siapa saudara, nggak kenal siapa istri, nggak kenal siapa anak. Kalau lu salah, lu dihukum. Kalau hukumannya ringan, cuma dipenjara, diasingkan, tahanan rumah. Kalau misalnya dia lagi kesel, dikasih hukuman mati. Jadi kehidupan orang-orang yang ada di kerajaan itu sebenarnya tidak seindah dalam dongeng-dongeng. Bahkan sepertinya lebih nyaman dan tentram hidup orang-orang biasa loh dipikir-pikir kalau misalnya melihat cerita-cerita dari sejarah Inggris, ya nggak sih? Nah, selama kepemimpinannya ya tidak ada gading yang tak retak lah ibaratnya ya. Dengan semua keahlian Mary memimpin, tapi dia juga menjadi dibenci oleh para rakyatnya karena saking dia pengen Inggris itu jadi negara Katolik. Selama kepemimpinannya, Mary itu membuat peraturan tentang agama sesat dan Protestan menjadi salah satunya. Jadi selama 3 tahun pemerintahannya, orang-orang yang diketahui diketahui memeluk agama Protestan, mereka tuh digantung. Ya, digantung di tiang gantungan. Setiap hari selalu ada eksekusi. Bahkan katanya pernah dilakukan eksekusi tanpa henti, dibakar hidup-hidup 300 orang. Ada yang dibakar, ada yang digantung. Jadi zaman dulu dibakar sama digantung itu adalah hukuman yang paling mengerikan ya, karena proses kematiannya itu lambat dan sangat menyakitkan. Nah, di saat kepemimpinan si Mary inilah berapa ratus orang yang tidak mau memeluk agama Katolik digantung dan dibakar hidup-hidup sama Mary ini. Nah, dari situlah akibat dari aksi kejamnya Mary, akhirnya dia dijuluki The Bloody Mary gitu. Awalnya aku pikir ya The Bloody Mary itu gara-gara ada seorang wanita namanya Mary dibunuh, keluarlah darah-darahnya, soalnya kan Bloody Mary gitu ya di pikiran aku. Ternyata bukan sayang ya, dia disebut The Bloody Mary karena justru dialah yang banyak mengeksekusi orang. Jadi banyak pertumpahan darah di saat pemerintahannya. Nah, situasi udah mulai memanas, rakyat udah banyak yang mulai nggak suka sama dia dan pemberontakan terjadi di mana-mana tanpa adanya yang memimpin. Jadi memang rakyatnya sendiri yang sudah tidak menginginkan Mary untuk memimpin negara. Ditambah lagi Mary di usianya yang hampir 38 tahun belum juga punya anak. Sampai ada nih suatu cerita Mary itu membuat sebuah rekayasa bahwa dia sedang mengandung. Padahal itu bohong karena pada saat itu usia 38 tahun Mary itu sudah memasuki masa menopause. Jadi nggak mungkin hamil. Tapi dia berusaha membohongi rakyatnya dengan mengatakan dia sedang hamil biar
rakyatnya tetap percaya sama dia karena kan dia lagi nggak punya keturunan kan. Mary itu kan benci banget sama Elizabeth, makanya dia merencanakan atau merekayasa kehamilannya agar tahta kepemimpinannya itu nggak lari ke Elizabeth. Dia nggak mau banget lah, pokoknya Elizabeth tuh nggak boleh jadi penerus dia karena itu yang orang yang paling dia benci gitu ya. Karena Elizabeth itu adalah anak dari perempuan yang sudah menghancurkan rumah tangga orang tuanya gitu. Nah, cuman pada bulan Mei di tahun 1558, berarti sekitar di berapa tahun ya? Di sekitar 42 tahun, Mary akhirnya jatuh sakit, fisiknya semakin melemah. Sebenarnya katanya sebelum Mary menjadi ratu, sebenarnya Mary itu udah sering sakit-sakitan juga sama kayak Edward. Jadi jangan kira anak raja, anak ratu gitu ya zaman dulu kesehatan itu selalu jos karena dikasih nutrisi. Enggak, dulu tuh banyak banget wabah, makanya orang-orang tuh banyak yang keguguran, lahir bayinya cepat meninggal, ibu melahirkan ibunya yang meninggal karena demam nifas, terus usianya juga nggak banyak yang panjang, jadi usia 40-50 tahun udah banyak yang meninggal. Nah, jadi puncak sakitnya itu memang terjadi di tahun 1558 pada saat usia dia 42 tahun karena ia terkena kanker rahim, makanya dia nggak punya anak. Nah, akhirnya Mary meninggal dunia di tanggal 17 November 1558 di Istana Santa James. Dan sebelum kematiannya, karena Mary nggak punya pewaris tahta, akhirnya dengan sangat terpaksa ia harus mengakui bahwa Elizabeth yang akan meneruskan tahtanya karena nggak ada orang lagi. Ya, setelah itu Mary meninggal, kedudukan Ratu Inggris berpindah sama Elizabeth yang kemudian Elizabeth dikenal sebagai Elizabeth I atau The Queen of Virgin. Nah, sebenarnya sih cerita tentang pergerakan kepemimpinan Elizabeth pun sudah aku ceritakan di video-video sebelumnya. Coba deh dicek ya. Karena sebenarnya Elizabeth itu menjadi pemimpin terakhir dinasti Tudor. Kenapa? Karena Elizabeth dia tidak pernah menikah sepanjang hidupnya, dia tidak pernah punya anak, sehingga pada saat Elizabeth meninggal, dinasti Tudor runtuh. Nah, yang penasaran langsung cek aja ke video sebelumnya. Oke? Nah, sekian dulu cerita aku tentang The Bloody Mary atau Ratu Mary I. Semoga menyenangkan ya, semoga paham jalan ceritanya. Maaf ya kalau misalnya ada salah-salah cerita atau pengen diceritain tentang apa lagi. Tulis ya di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.